Halo semua, Sampurasun. Selamat datang di channel YouTube saya, Rizky Adam Kurniawan. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah konsep di jenis kelas view atau semua hal yang berbau dengan tampilan di dalam Android, yaitu membahas mengenai fragment gitu ya. Dimana kalau di video-video sebelumnya kita sudah mencoba membuat halaman menggunakan activity. Nah, sekarang kita coba tambahkan satu konsep namanya fragment. Ya, tentunya saya awali dulu dengan konsepnya terlebih dahulu, kemudian akan dilanjut dengan pembahasan prakteknya ya, kurang lebih gitu. Oke, baik. Fragment adalah salah satu jenis kelas yang bertipe view atau bagian dari antarmuka pengguna, di mana perilaku dari aplikasinya itu bisa ditempatkan di dalam activity gitu. Jadi kalau kemarin kita udah belajar mengenai activity, nah sekarang ada fragment nih gitu. Fragment ini memungkinkan si UI-nya ini modular, di mana di dalam satu activity ini dia punya beberapa UI yang bisa diganti, bisa dikelola secara dinamis. Nah, makanya kenapa si fragment ini sering disebut sebagai sub activity, karena dia bisa berdiri sendiri namun tetap berada dalam konteks aktivitasnya. Nah, maka kenapa sih teman-teman harus belajar fragment? Ini setidaknya ada 4 alasan ya. Yang pertama tentang modularitas gitu, memudahkan dalam pengelolaan pengorganisasian UI. Kemudian dapat digunakan kembali untuk beberapa aktivitas atau istilahnya reusable. Manajemen UI-nya dinamis, cocok nih buat tampilan-tampilan seperti yang sebelah kiri nih, bentuknya tablet gitu ya. Eh diklik di kirinya keluar di kanan kayak gitu, tapi di kirinya tetap normal gitu. Nah, itu cocok. Dan navigasi modern nih, di mana navigation modern yang kemudian sekarang udah pakai JPEG Compose segala macam. Nah, itu sangat cocok gitu ya. Fragment menjadi basic code-nya gitu ya. Nah, fragment sendiri kalau memiliki cara kerja seperti ini ya. Jadi kita punya roots-nya activity terlebih dahulu, kemudian kita coba setelah membuat activity, baru di atasnya kita bisa membuat fragment manager. Nah, si kelas fragment manager inilah nanti yang akan memanggil halaman-halaman fragment yang lainnya, yang dimana kita bisa melakukan add gitu terhadap fragment yang baru dan melakukan backstack jika mau melakukan back gitu ya, atau melakukan backstack terhadap si fragment manajernya. Dan kalau kita lihat urutannya seperti ini ya, siklus si fragment state-nya dari activity, ngebuka dulu fragmentnya, nanti setelah fragment yang muncul baru on create view, dia baru UI-nya aktif. Nah, yang digunakan di sini ada dua, on create view, namun di fragment sendiri yang difokuskan adalah on create view nanti nama metodenya. Kemudian ada metode-metode lain yang umum digunakan di fragment, ada on pause dan ada on destroy view gitu. Karena kalau kita berbicara siklus, metode yang ada di fragment ini ada banyak gitu ya. Mulai dari fragment ditambahkan, ada on attach, on create view, on view created, on start, on resum, baru si fragmentnya aktif. Nah, setelah aktif berjalan di foreground, habis itu di backgroundnya yang urutannya adalah kalau kita lihat life cycle-nya gitu ya, on pause, on stop, on destroy view, on destroy, on distress, baru si fragmentnya destroy. Jadi kalau kita lihat gitu ya secara struktur, kita udah belajar activity life cycle sebelumnya. Nah, sekarang kita belajar mengenai fragment. Nah, ini komparasinya di sini. Jadi kalau di dalam activity itu kita punya on create satu aja gitu ya metodenya. Kalau di fragment itu on create itu bisa dipecah menjadi 4 ya. Ada on attach, on create view, sama on activity created kayak gitu. Kemudian start. Di start masih sama, resum masih sama, pause masih sama, stop masih sama. Nah, yang berbeda di destroy. Di destroy di dalam fragment ini dipecah jadi 3 metode ya. Kalau di activity on destroy, kalau di fragment ada on destroy view, on destroy, sama on detach kayak gitu. Nah, ini kurang lebih life cycle dari fragment, sehingga secara penjelasan masing-masing metode di dalam fragment life cycle, on attach dipanggil saat fragment itu melekat ke activity-nya, kemudian on create menginisiasi fragment tapi tidak membuat tampilan UI gitu ya. Nah, yang membuat atau mengembalikan UI fragmentnya atau memunculkan UI fragmentnya adalah on create view. Jadi nanti kalau misalkan kita lagi
praktik. Jadi yang akan difokuskan adalah on create view-nya. Kemudian ada on view created, UI-nya udah dibuat aman untuk bisa kita lakukan manipulasi fungsi di dalamnya. Jadi ada on create view, ada on view created. Bedanya apa ya? Bedanya di sini gitu ya. On create view sama seperti namanya, dibangun dan UI-nya ada gitu. On view created, UI-nya udah ada tapi kita bisa lakukan manipulasi selanjutnya. Nah, di sini masuklah ke life cycle selanjutnya ya. On start, on resum ini agar dia muncul di foreground. On stop, on pause dia ada di fase tidak aktif atau tidak terlihat. On destroy view, UI fragmentnya dihancurkan. On destroy, fragment akan dihancurkan sepenuhnya. Dan on detach, fragment dilepas dari aktivitasnya. Nah, kalau kita lihat dari sini gitu ya, perbedaan yang lain antara fragment dan activity kita bisa lihat dari perbandingan yang ada di sini. Kalau kita lihat activity itu lebih berat ya dibanding fragment. Jadi fragment ini lebih ringan gitu ya. Tapi memang activity ini bisa berdiri sendiri. Kalau fragment kan nggak bisa ya. Jadi dia harus ada di dalam activity-nya. Terus activity itu kita sangat perlu untuk mendaftarkan atau nge-mention nama kelasnya di dalam manifest. Tapi kalau fragment itu nggak perlu, di file manifest itu nggak perlu didaftarkan kayak gitu ya. Ya kurang lebih itu sih hal-hal yang kemudian menjadi uniqueness gitu ya di perbedaan antara activity dan fragment, di mana keduanya akan kita gunakan juga gitu ya di praktik-praktik ke depan. Nah, baik, untuk bisa menggunakan fragment. Nah, setidaknya ini adalah metode-metode yang akan kita coba ya gitu. Jadi kayak fragment operation seperti begin transaction, commit. Nah, kemudian di fragment transaction itu ada beberapa transaksi metode yang bisa dilakukan nih seperti add, remove, replace, hide, show, dan kalau mau ngebacknya kita pakai add to backstack gitu. Dan contoh dari implementasi fragment bentuknya seperti ini ya. Fragment transaction, begin transaction, add fragment container, add to backstack, null, kemudian commit. Di sini teman-teman bisa lihat metode yang pertama digunakan adalah si fragment transaction ya, seperti teorinya tadi gitu ya. Jadi dibuat dulu gitu fragment manajernya, kemudian ada fragment transaction untuk melakukan aktivitas apapun dan fragmentnya bisa kita panggil. Nah, maka dari sisi implementasinya seperti ini. Ini fragment transactionnya menjadi base class yang kita panggil objeknya gitu ya. Nah, ini kalau kita pecah gitu ya di activity, nanti di dalam activity cara manggil fragmentnya seperti ini. Support fragment manager, bikin transaction. Ini kita tinggal tambahin transaksi namanya add. Add ini adalah nama layout dari fragmentnya, dan ini adalah nama kelas fragmentnya gitu. Kemudian kita bisa commit, baru deh si fragmentnya bisa muncul di depan layar. Nah, baru nanti di fragmentnya kalau kita mau pindah-pindah halaman dari fragment ke fragment lain, itu kita bisa pakai replace gitu. Dan kalau misalnya kita mau melakukan backstack pun kita bisa add to backstack, nanti tinggal dipanggil, dan nanti kita bisa pakai method commit now. Ini untuk di dalam perpindahan di dalam fragmentnya. Nah, ini juga fungsi yang sama ya antara activity dengan fragment. Di sini kalau di fragment seperti tadi ya, on create view-nya udah, tapi kita bisa melakukan manipulasi fungsi itu di dalam metode on view created gitu. Kalau di activity ya ini langsung di on create aja satu gitu. Nah, di sini sih ya terlihat implementasi codingnya ya dari contoh life cycle yang tadi udah kita coba komparasi juga. Dan kalau misalnya kita mau ngirim-ngirim data di antara fragment, nah ini bisa pakai bundle ya. Bundle kalau kemarin kita pakai put extra gitu ya, dan di sini juga kita pakai tapi konsepnya di bundle argumen. Nanti kita akan coba praktekkan juga. Oke, kita akan langsung masuk ya ke pembahasan studi kasusnya gitu, implementasi dari fragment di video selanjutnya. Baik, untuk konsep dari fragment saya cukupkan sampai sini dulu. Semoga video kali ini bermanfaat. Kita langsung praktik di video selanjutnya. Hatur nuhun.